Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. 2 mayat terikat ditemukan di tengah perkebunan karet. Polisi tangkap komplotan pencuri hewan ternak. Film Balada Si Roy akan diputar di bioskop, penonton membeludak. Perayaan Tahun Baru Imlek atau Tahun Baru Cina kurang lengkap rasanya tanpa ada makanan khas seperti kue dodol Cina atau kue keranjang. Perajin rumahan dodol Cina atau kue keranjang di Neglasari, Kota Tangerang, sudah disibukkan pembuatan dodol Cina sejak 2 bulan terakhir. Tidak hanya dari Banten, pesanan yang datang juga berasal dari wilayah Jabodetabek hingga Bandung. Salah satu perajin kue keranjang yakni Iin. Usaha pembuatan kue keranjang sudah dijalani Iin dan keluarganya sejak tahun 1970-an. Iin saat ini sebagai perajin kue keranjang sebagai generasi penerus orang tuanya. Kue dodol Cina atau kue keranjang merupakan kue khas yang berbahan dasar tepung ketan, tepung beras, dan gula merah. Agar tidak merusak rasa, proses masaknya hingga saat ini masih menggunakan kayu bakar. Dalam perayaan Imlek tahun 2023, produksi kue Cina keranjang dari tepung ketan ini juga tidak main-main, bisa mencapai 5 kuintal per hari. Sementara untuk varian dodol, dalam sehari bisa produksi 1 kuintal. Bagi umat Tionghoa, kue keranjang sendiri melambangkan kemakmuran. Selain untuk dibagi-bagi kepada warga di hari Imlek, kue keranjang juga dijadikan sebagai persembahan kepada dewa dapur yang diyakini ada bersemayam di tiap-tiap rumah. Tradisi sih ya kalau menurut saya ya. Tradisi Imlek itu ya itu dodol sama kue keranjang. Ya kan? Ya khas-khas Benteng begitu sih semua. Kalau beli di hari Imlek aja atau hari biasa juga beli? Saya sih lebih seringnya kalau beli di hari Imlek. Kalau hari biasa jarang ya. Bukan hanya warga Jakarta dan Tangerang, penjualan kue khas orang Cina ini juga sampai keluar kota seperti Bandung, Depok, dan Bogor. Tidak seperti 2 tahun sebelumnya, produksi kue yang memiliki rasa manis ini juga meningkat 30%. Bahkan untuk pemesan kue keranjang dilakukan sejak 2 bulan lalu. Ya biasa gitu, ya meningkat dikit-dikit, lebih banyak. Dibandingkan tahun lalu ya Bu? Terus yang diproduksi untuk tahun ini apa aja Bu? Kue keranjang sama dodol. Harga kue keranjang dalam satu paket dibanderol seharga Rp55.000 hingga ratusan ribu rupiah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Kampung Sukamaju, Desa Citerep menjadi salah satu daerah yang menjadi langganan banjir di Kabupaten Pandeglang. Setiap kali musim penghujan, desa ini dapat dipastikan akan terendam banjir. Sejumlah warga yang merasa bosan dengan kondisi yang mereka alami mencurahkan kekesalan mereka saat dikunjungi salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Rizky Natakusumah. Warga mengeluh lantaran kampung mereka sering terendam banjir akibat penangkalan Sungai Citerep, sehingga jika musim penghujan tiba, rumah warga terendam banjir. Menurut salah satu warga, banjir kerap terjadi akibat aliran sungai meluap serta drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Warga berharap agar ada normalisasi sungai agar banjir tidak kembali terulang. Banjir memang tahunan, setiap tahun juga kita banjir. Cuman kalau yang besar seperti ini tuh baru akhir-akhir tahun ini Pak, dari 2022 Februari dan kemarin Januari 2023. Kalau kemarin sampai berapa ketinggiannya Bu banjir? Sedada dewasa, jadi semeter lebihan.
Menanggapi keluhan warga, anggota Komisi 1 DPR RI, Rizky Natakusumah, berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar bisa segera melakukan normalisasi Sungai Citerep. Di sisi lain, pemerintah pusat pun harus punya responsibility atau tanggung jawab yang jelas. Di sini nggak bisa digantungkan kepada pemerintah di tingkat lokal. Kementerian PUPR kita akan desak untuk bisa terus membantu Banten Selatan, khususnya di Kabupaten Pandeglang ini, yang memang sudah menjadi daerah megatrust. Selain menyerap aspirasi masyarakat, dalam kesempatan tersebut, Rizky Natakusumah yang juga merupakan putra Bupati Pandeglang juga memberikan bantuan sembako bagi warga yang terdampak banjir. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Film Balada Si Roy yang diangkat dari novel karya novelis Kota Serang yakni Golagong akan dirilis secara resmi di bioskop pada tanggal 19 Januari 2023 mendatang. Ratusan warga Banten membeludak saat mengikuti spesial event Balada Si Roy Homecoming atau Pulang yang digelar di Kota Serang. Dalam event tersebut terdapat dua agenda besar, yakni nonton bareng film Balada Si Roy bersama dengan para pemain dan jumpa fans dengan para pemain di Rumah Dunia tempat tinggal sang novelis di Cilowang, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang. Fans Balada Si Roy yang didominasi oleh kaum Hawa tersebut histeris saat melihat sosok Abizar Al-Ghifari yang menjadi pemeran Si Roy dalam film tersebut. Para pemain mengaku sangat senang bisa terlibat di film Balada Si Roy karena film tersebut diadopsi dari sebuah novel yang legendaris pada tahun 1980-an. Selain itu, penggarapan juga kian semakin berkesan lantaran memotret latar waktu 80-an di Kota Serang dengan segala keunikannya. Selain di Kota Serang, lokasi syuting juga dilakukan di Kota Rangkas Bitung, Lampung, dan Jakarta. Abizar juga mengaku sangat senang dapat memerankan peran Roy lantaran dapat melanjutkan cita-cita sang ayah, yakni almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang mana berkeinginan untuk menjadi karakter si Roy jika ada penggarapan film. Ya kesannya gue happy banget yang pasti, dan gue juga ini ngebuka gue buat ketemu sama teman-teman gue yang dimana gue bisa banyak belajar dari mereka gitu loh, bisa ketemu Mas Fajar, ketemu Mas Gong tersendiri gitu loh, dan alhamdulillah juga banyak banget orang-orang yang happy dengan produksi ini dan itu bikin gue happy. Menurut sang sutradara, makna besar yang ingin disampaikan dalam film ini yakni memacu semangat para pemuda, terutama pemuda yang ada di Banten agar bisa terus berkarya. Balada Si Roy ini penting agar anak-anak muda di Banten, seluruh provinsinya ya, bukan cuma sekedar Serang, itu bisa terpacu untuk berkarya lebih baik dari Golagongnya sendiri. Menghasilkan karya-karya yang dikenal secara nasional seperti Balada Si Roy ini gitu. Juga melahirkan pemimpin-pemimpin muda dari Banten yang sudah banyak lahir, bisa unjuk gigi dan seperti Roy mendobrak tatanan yang sudah ada untuk membuat Banten jadi lebih baik lagi. Film Balada Si Roy diketahui diadopsi dari sebuah novel bestseller karya novelis asal Kota Serang, yakni Golagong yang berjudul sama. Film tersebut mulai digarap sejak tahun 2020 silam. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.